Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita lanjutkan kajian kita di subuh ini. Subuh sebelumnya kita sudah sampaikan bagaimana kiat-kiat kita dalam menuntut ilmu syar'i. Ada 4 sudah kita sampaikan, yakni bagaimana kita ikhlas ya menuntut ilmu ini semata-mata karena Allah, lalu kita berharap diberi ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu syar'i ini, dan kita bersungguh-sungguh untuk berusaha mendapatkannya karena memang kita sangat berharap ilmu syar'i ini benar-benar menjadi panutan panduan dalam hidup kita. Dan yang keempat kemarin ya, bagaimana menuntut ilmu syar'i ini kita jangan sampai ya berbuat dosa dan maksiat. Hendaknya benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu syar'i ini baru benar-benar bisa ada bersama diri kita kalau kita menjauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Kemudian hari ini subuh ini kita lanjutkan yang kelima ya. Tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Ini adalah kiat berikutnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata tentang sifat para wanita Ansar. Ni'man nisa'u nisa'ul Ansar, lam yamna'hunnal haya'u ayyatafaqqahna fiddin. Sebaik-baik wanita, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, adalah wanita Ansar. Ya, rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Jadi diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya ya bagaimana ya dijelaskan juga dalam oleh Muslim dalam sahihnya. Jadi wanita Ansar itu terkenal ya tidak malu dalam rangka menanyakan apapun kepada Rasulullah supaya mereka mendapatkan ilmu ya, bagaimana mereka bisa menjalani hidup ini dengan benar sesuai dengan tuntunan ilmu syar'i. Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, beliau berkata, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirun. Tidak akan mendapat ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Jadi memang kiat yang kelima ini tidak boleh sombong dan tidak boleh malu kita dalam menuntut ilmu. Jadi hindarkan 2 sifat ini karena dia akan ya menghalangi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kita maksud adalah ilmu syar'i. Kemudian yang keenam, hendaknya kita mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh ustadz, oleh syekh, atau oleh guru kita. Ya. Maka dijelaskan bahwa seorang penuntut ilmu syar'i harus berusaha menjadi pendengar yang baik, mendengarkan yang baik-baik, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar ia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat mengamalkan keduanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabasyir ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Az-Zumar ayat 17 dan 18 ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, yang dimaksud perkataan yang paling baik itu secara mutlak tidak lain adalah firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ya mendengar ya perkataan lalu mengikuti yang paling baik, maksudnya tidak lain adalah mengikuti Quran dan Sunnah. Nah, disinilah maka kiat yang keenam, bagaimana kita mendengarkan baik-baik
pelajaran yang disampaikan Ustadz oleh Syekh atau guru kita, terutama tentu saja materi yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, ya, hendaknya kita diam ketika pelajaran disampaikan. Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ya. Al-A'raf ayat 204. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, menjelaskan tentang adab menuntut ilmu syar'i ketika menghadiri majelis ilmu, maka seorang murid, seorang santri, seorang siswa tidak boleh mengangkat suara tanpa keperluan. Tidak boleh tertawa, tidak boleh banyak berbicara tanpa kebutuhan, tanpa adanya keperluan yang sangat, bahkan ia harus menghadapkan wajahnya ke arah gurunya. Mestinya begitu kita dalam menuntut ilmu. Wabil khusus ilmu syar'i. Jadi ayat yang kita baca tadi, benar-benar kalau kita mendengar ayat Quran dibacakan, maka dengarkan dan diam supaya kita mendapat rahmat. Begitu juga, ya, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalau kita bicara, bicaralah yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam, ya. Dan ini juga termasuk, ya, di saat kita mendengarkan kajian-kajian, materi-materi yang disampaikan. Jadi itu kiat yang ketujuh, diam ketika pelajaran disampaikan. Kemudian yang kedelapan, ya, kita berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan, ya. Rasulullah SAW menganjurkan supaya memohon kepada Allah Ta'ala supaya kita ini dipahamkan atas ilmu agama, ilmu syar'i, misalnya dengan doa yang sangat, ya, mafhum, ya, sangat kita kenal, karena memang ini insya Allah sudah selalu kita jadikan doa kita, ya. Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepadaku dalam agama Islam ini. Ya. Hadis sahih riwayat Bukhari, ya, Muslim, ya. Dan doa ini adalah doa Nabi SAW, ya, bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi bagaimana Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, ya, supaya menjadi, ya, anak yang faqih dalam urusan agama. Dan kita tahu bagaimana Ibnu Abbas, ya, luar biasa kepakihannya, ya, karena atas doa Nabi SAW ini. Ya Allah, berikanlah pemahaman, ya, kepada kita semua, ya, bagaimana kita diberi pemahaman tentang agama ini, ya. Maka santri, siswa sekalian, ya, kita hendaknya benar-benar, ya, minta kepada Allah, ya, supaya dipahamkan, ya, terkait dengan masalah ilmu syar'i ini. Nah, maka orang yang diberikan pemahaman dalam tentang agama, ya, tentang ilmu syar'i, ya, dia insya Allah benar dalam berkata-kata, dalam berbuat, ya, dan kata-kata dan perbuatannya insya Allah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Maka dengan cara seperti itulah ia diberikan kebaikan yang banyak, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Al-Baqarah 269. Jadi luar biasa sekali kalau kita diberi pemahaman agama ini, ya.
maka dia akan menuntun benar kata-kata kita, benar perbuatan kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan orang yang seperti ini diberi kebaikan yang luar biasa banyaknya. Seperti ayat yang kita baca tadi, Al-Baqarah 269. Kalau Allah sudah memberi hikmah kepada kita, maka ya siapa yang diberi hikmah, ya sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Nah, inilah yang kita harapkan dari menuntut ilmu syar'i ini. Jadi kita tambahkan subuh ini 4 kiat lagi, yakni yang sudah kita sampaikan tadi. Tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita malu dalam menuntut ilmu, dan hendaknya kita mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh ustadz, oleh syekh, oleh guru-guru kita. Dan ketika belajar hendaknya kita benar-benar diam, ya, mendengarkan betul-betul pelajaran yang disampaikan. Dan yang terakhir tadi, yang ke-8, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Karena kalau kita paham, maka ini insya Allah menjadi benar kata-kata kita, menjadi benar perbuatan kita, dan disinilah orang yang diberi hikmah, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dalam hidup ini. Insya Allah, ya 8 kiat ini sangat bermanfaat buat kita. Kita akan lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya kiat-kiat yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.